pengen invest di Bitcoin, Ethereum, BNB Coin, dan berbagai macam koin lainnya. Tapi kalau misalnya gue tanya kalian, sebenarnya kalian tahu nggak sih Bitcoin itu atau cryptocurrency market itu dasarnya seperti apa, behind logicnya seperti apa, dan sistem kerja seperti apa, gitu. Dan gue pengen tanya, kenapa kalian bisa percaya sama Bitcoin? Apakah kalian cuma FOMO doang? Nah, di video kali ini gue akan coba ngebahas secara dasar-dasar Bitcoin atau cryptocurrency market itu seperti apa, sehingga kalau misalnya kalian ditanya, kalian bisa ngejawab, dan kalian bisa lebih pede dan confident terhadap cryptocurrency market. Oke, kita langsung masuk ke video kali ini. Oke, balik lagi dengan gua Ken, dan di sini gua akan ngobrol tentang cryptocurrency market itu seperti apa. Buat kalian yang seneng ngobrol tentang Bitcoin, cryptocurrency, atau mata uang digital, itu kan sekarang lagi benar-benar booming ya. Nah, gue akan ngebahas dulu nih dari basicnya sendiri atau dasarnya. Jadi, cryptocurrency itu didasari oleh teknologi yang namanya Web 3.0. Di mana Web 3.0 ini adalah suatu basic atau suatu dasar yang terdesentralisasi dan tidak dimiliki oleh satu pihak manapun. Bedanya dulu itu Web 2.0 yang versi sebelumnya itu yang terdapat banyak platform-platform ya, dari YouTube, ada TikTok atau aplikasi-aplikasi lainnya, itu masih tersentralisasi atau nggak dimiliki oleh salah satu pihak. Kekurangannya adalah itu bisa dimonopoli atau bisa terserah dari yang punya platform tersebut. Nah, kalau desentralisasi ini konsepnya adalah dia tidak dimiliki oleh siapapun dan kita memiliki aset kita sendiri. Sebagai contoh lain ya, kalau misalkan di yang Web 2.0 itu adalah kalau kita mau transfer uang nih, kita mau transfer uang pasti kita transfer dulu ke bank, dari bank itu yang baru akan mentransferkan secara back end atau secara di belakang layarnya itu ke pengguna yang lain gitu. Nah, kalau misalnya cryptocurrency, kita ketika punya suatu aset digital, misalkan let's say kita punya 0,00002 Bitcoin, kita ingin transfer ke walletnya orang lain, itu kita langsung ngobrol sama user walletnya orang lain tersebut gitu. Kita nggak menggunakan pihak ketiga untuk mentransfer uang kita. Kepemilikan dari aset yang kita punya itu benar-benar 100% kita yang urus, nggak mempercayai ke pihak lainnya. Itu yang namanya terdesentralisasi dan kita mempunyai 100% hak atas asetnya kita dan tidak dikontrol oleh satu pihak manapun. Dan bisa gue bilang, untuk Web 3.0 ini benar-benar lagi booming banget. Kenapa? Karena dipercaya oleh beberapa atau banyak dari future teknologi seperti AI, terus udah gitu blockchain, tempat kripto berdiri, terus udah gitu ada DeFi atau mata uang digital. Jadi bisa gue bilang kripto sendiri ini gue percaya kenapa? Karena dasarnya itu juga sudah dipercaya oleh teknologi future lainnya. Kayak misalkan sebagai contoh nih, AI, DeepSeek, ChatGPT, dan AI lainnya, personal assistant AI yang kita tahu, itu semuanya didasari oleh Web 3.0, di mana tidak ada yang mengontrol satu pihak pun, dan dia punya salah satu ciri khasnya adalah machine learning. Machine learning ini adalah dia bisa belajar dari pengguna-pengguna yang aktif di AI tersebut, dan dia akan mempelajari terus, mengupgrade dirinya terus, dan dia akan berkembang terus. Nah, jadi menurut gue, dari dasar itu pun gue percaya konsep cryptocurrency ini dapat dipercayai dan bisa menjadi future digital. Masalahnya adalah sekarang, kapan future digital ini atau mata uang digital ini mulai akan dipakai dan diakui oleh pemerintahan di seluruh dunia. Itu yang nggak bisa gue predik. Tapi kalau misalkan secara kepemilikan atau secara kita ngomong secara scam atau menipu, menurut gue udah nggak mungkin. Kenapa? Karena balik lagi didasari oleh suatu hal yang dimiliki oleh dan dipercayai oleh feature-feature teknologi gitu. Nah, kurang lebih sih sebenarnya menurut gua cryptocurrency itu worth it atau enggak itu bisa dilihat dari situ. Cukup dari situnya aja, dan beberapa hal lainnya seperti kontrak-kontraknya, fundamental itu sebenarnya kalian bisa cari sendiri. Cuman yang mau gue bahas di sini adalah dasar pemikiran dulu nih, apakah Bitcoin atau cryptocurrency itu bisa kita percaya atau enggak. Ya balik lagi kita harus lihat nih, di balik dari cryptocurrency ini berdiri sistem apa, dan sistem ini sebenarnya dipercayai nggak sih oleh teknologi-teknologi mutakhir lainnya. Toh jawabannya juga ada, dan nanti gue akan kasih lihat juga mungkin beberapa referensi-referensi yang bisa kalian coba baca kenapa Bitcoin itu bisa dipercaya dan dari mana sih ngelihatnya gitu. Nah, itu gue sebenarnya mau ngajarin kalian kalau misalnya kalian juga harus coba untuk self learning gitu. Self learning, kalian harus coba baca apa yang emang kalian tertarik dan kalian investasikan uang kalian gitu. Jadi kalian punya confidence-nya dan kalian bisa pede nih ketika ada orang yang bilang, oh Bitcoin bakal rungkat nih, Bitcoin bakal scam, bakal hilang, atau harganya bakal turun terus. Kalian punya underlying-nya, kalian punya
basic logiknya kenapa nggak bakal scam gitu, karena ada beberapa poin-poin yang bisa kalian stand for atau kalian bisa debatin berdasarkan dengan data-data yang kalian baca. Nah, kurang lebih kayak gitu menurut gua cryptocurrency sendiri. Dan menurut gua buat kalian yang emang udah terjun ke dunia investasi, ada di saham, properti, ori, mata uang, surat obligasi pemerintah dan lainnya, berusaha untuk lebih melek ke cryptocurrency. Karena menurut gua cryptocurrency itu baik di antara semua mitos-mitos atau semua berita-berita negatifnya, dia termasuk aset yang banyak sudah dipercayai oleh institusi-institusi besar dan banyak yang sudah dimiliki juga. Nah, menurut gue sih lumayan potensial buat menjadi salah satu pilihan investasi kalian. Oke, sekian dulu obrolan tentang cryptocurrency. Nanti di next videonya gue akan lebih bahas lebih tajam mengenai Bitcoin sendiri, Ethereum sendiri, dan gimana kira-kira prospek ke depannya. Dan apakah bisa benar-benar tembus nih sampai 10M, 20M di beberapa tahun mendatang. Dan buat kalian yang ingin gue bahas untuk konten-konten yang lebih spesifik atau di dunia investasi, please feel free DM ke Instagram gue boleh atau tulis di kolom komen, nanti akan gue buatkan di video gue nextnya. Oke, see you on the next video and bye-bye!